Bentar, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa qala aidan wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal mudzakir. Wa qala aidan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala aidan man qara'a al-Qur'ana wa hafizahu adkhalallahu al-jannah. Wa qala aidan Iqra'il Qur'an fi syahrin. Shadaqallahul azim wa sadaqal rasulul karim wa ala dzalika syahidun masyakin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama yang Sandi tekankan kepada teman-teman semuanya tentunya henti-hentinya Sandi akan mengajak teman-teman semuanya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, yang sebenarnya yaitu ya kita ini adalah manusia pendosa, manusia sering melampaui batas, tapi Allah tetap kasih nikmat kepada kita. Maka termasuk orang yang kufur nikmat kalau misalkan kita dikasih nikmat tapi masih enggan untuk beribadah, masih enggan untuk mematuhi perintah-perintah Allah, seperti itu ya. Kita ini pendosa, kita ini sering melakukan maksiat, tapi Allah tetap kasih nikmat, banyak nikmatnya lagi, nggak tanggung-tanggung. Bayangkan aja setiap kita melaksanakan dosa, nikmat kita diambil gitu kan. Udah nggak ada nikmat yang kita punya kalau misalkan ternyata nikmat itu diambil ketika kita melakukan dosa. Tapi baiknya Allah kepada kita, walaupun kita dalam keadaan penuh dosa, walaupun keadaan sering melakukan maksiat, tapi Allah tetap kasih kita begitu banyak nikmat, yang dimana nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak akan bisa terhitung oleh kita selaku umatnya. Gitu, makanya ya bersyukur ya. Terutama nikmat iman, nikmat Islam seperti itu ya, teman-teman terlahir dalam kondisi Islam gitu kan, diajari oleh orang tua dasar-dasar Islam seperti itu harus disyukur oleh kita semuanya ya. Bayangkan aja coba kalau misalkan kita terlahir tiba-tiba lahirnya itu zaman jadi anaknya Abu Lahab gitu kan, nah itu bukan nikmat gitu ya, itu bisa jadi kita nanti masuknya kafir seperti, atau misalkan kita jadi cucunya Firaun gitu kan, atau siapapun gitu. Nah bayangkan aja kalau misalkan kita dalam kondisi seperti itu, tapi Allah kasih nikmat kita, nikmat iman, nikmat Islam seperti itu. Ya akhirnya kita diberikannya keimanan yang keimanannya Islam seperti itu. Ya maka itu harus dipertahankan, jangan sampai nanti udah dikasih nikmat iman, nikmat Islam itu malah enggan untuk mengikuti peraturan iman Islamnya Allah, seperti jangan sampai seperti itu. Kemudian nikmat kesempatan yang sering diulang-ulang adalah nikmat kesempatan, di mana mungkin sebenarnya teman-teman di luar sana yang pada malam hari ini sebenarnya pengen gitu kan gabung, tapi akhirnya Allah ya nggak kasih kesempatan mereka. Hanya orang-orang terpilih yang akhirnya mendapatkan kesempatan untuk gabung pada malam hari ini. Ya, jadi Allah kasih nikmat nih kamu, saya kasih nikmat suatu ilmu gitu kan, saya kasih nikmat pahala khusus untuk kamu gitu. Nah, beberapa orang, dan itu sudah tercatat sebenarnya di Lauhul Mahfuz bahwasannya malam ini kita akan ada pertemuan begitu. Nah, itu harus disyukuri ya. Duduknya teman-teman yang di luar sana mungkin duduknya itu tidak berarti apa-apa gitu ya, tidak berpahala, tidak berdosa, atau bahkan mungkin duduknya teman-teman di sana malah berdosa seperti itu. Tapi Allah kasih nikmat kepada kita kesempatan bisa hadir pada malam hari ini, dengan duduknya kita ini adalah duduk yang lillah seperti itu. Kalau misalkan teman-teman nanti lagi duduk terus pegel-pegel gitu kan, pantatnya sakit atau segala macam, itu lillah, tetap menjadi pahala terhitungnya begitu. Ya, karena nanti sakitnya karena lillah tuh beda. Itu akan nikmat seperti itu. Ya, bakal terngiang-ngiang, bakal ingat terus. Gitu, saya pernah duduk sampai pantatnya sakit gara-gara belajar doang gitu. Nah, itu biasanya teringat. Ya, tapi yang harus diperhatikan adalah bahwasannya teman-teman hadir di sini adalah
bukan karena inginnya teman-teman saja, tapi ini adalah kesempatan dari Allah yang diberikan kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Alhamdulillah, seperti itu. Kemudian nikmat fisik, ya, yang dimana Allah tetap kasih nikmat kita penglihatan, Allah tetap kasih nikmat kita pendengaran, Allah kasih kita penikmatan mencium, atau Allah kasih nikmat kita bisa berjalan, bisa apa namanya, bisa menggunakan tangan dengan baik seperti itu. Nah, itu harus disyukuri. Karena ya di luar sana sebenarnya banyak orang yang nikmat tersebut diambil gitu ya, tidak punya tangan atau tidak punya kaki, tidak bisa menghirup udara gitu kan, menghirup udara. Tidak bisa mencium dengan baik, tidak bisa melihat seperti itu, tidak bisa mendengar, itu banyak sekali. Tapi Allah tetap kasih kita begitu banyak manfaat, begitu banyak nikmat hal-hal tersebut gitu kan. Bayangin aja, ya teman Sandi itu ada yang pernah kena COVID dan dia diambil nih nikmat apa namanya nikmat penciumannya itu panik luar biasa gitu ya. Dia panik, dia ngerasa aduh ini kok nggak bisa, itu baru satu nikmat yang Allah ambil, seperti itu. Nah makanya kita dibekali nikmat begitu banyak, maka sudah seharusnya, Sandi sering mengingatkan kepada teman-teman semuanya, sebaik-baik yang mensyukuri nikmat adalah berusaha bermanfaat untuk diri kita sendiri, dan berusaha bermanfaat untuk orang lain. Makanya setiap hari, coba tanya kepada diri sendiri, saya ini sudah bermanfaat untuk orang lain atau belum? Seperti itu. Saya ini sudah bermanfaat untuk diri saya sendiri atau belum? Seperti itu. Ya, karena di mana Rasulullah bilang, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baiknya kalian, nih, sebaik-baiknya manusia adalah yang berusaha, yang bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Maka setiap harinya kalian itu harus bisa bermanfaat untuk orang lain, entah itu apapun bentuknya. Ya, entah itu teman-teman misalkan sedekah, entah misalkan membantu orang lainnya ya, atau misalkan tolong menolong, ataupun ya banyak hal yang bisa kita lakukan bagaimana caranya bermanfaat untuk orang lain ya, atau misalkan ikut kajian, atau misalkan ngasih ilmu ataupun berdakwah, sebab itu kan bentuk dari bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Makanya, nah itu ditingkatkan lagi, gimana pun caranya, atas nikmat-nikmat tersebut, kita harus bisa bermanfaat untuk kita sendiri dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Tentunya dunia dan akhirat, seperti itu. Kemudian tak lupa juga salawat dan salam semoga tetap tercurah dilimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, yang telah membawa kita dari zaman biadab menuju zaman yang beradab. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya, yang insya Allah kita ini termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin. Dan semoga teman-teman bisa diistiqomahkan di ngaji itu gampang, karena ini insya Allah adalah circle kebaikan, ya, circle kebaikan, sehingga nanti di akhirat kelak kita saling syafaat mensyafaati seperti ya satu sama lain. Kalau misalkan teman kita di ngaji itu gampang ternyata ada yang masuk neraka, kita sama-sama bersujud kepada Allah, ya Allah, saya pernah belajar bareng dengan dia, saya pernah berjuang bareng, saya pernah belajar Quran sama dia, dia sekarang ternyata masuk neraka, kita sujud bareng-bareng, tolong selamatkan dia, seperti itu. Begitu ya, semoga kita nanti dipertemukan di surga ya. Amin ya robbal alamin ya. Nanti kita tahu-tahu udah reuni aja ya di surga. Nanti Sandi buat pelang, ngaji itu gampang ya. Nanti reuni ngaji itu gampang. Nanti kita sama-sama gitu kan di surga ngumpul dulu bentar ya. Sering cerita gimana kita nanti di dunia. Ya Allah, indah banget. Gitu kan. Nanti ngebayangin coba kalian di surga lagi ngobrol-ngobrol di surga nih, di surga ngobrol, kamu waktu itu waktu kajian gini gitu kan. Aku waktu kajian sambil baringan, sambil duduk, sambil segala macam gitu. Itu di surga. Gitu kan, saling sharing di surga. Aduh, itu udah nikmat banget sih makanya. Makanya harapan Handi teman-teman bisa istiqomah di ngaji itu gampang, bisa mengambil manfaat di ngaji itu gampang. Seperti itu. Dan Sandi ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah berdonasi, karena ya keberlangsungan ngaji itu gampang, ya ada pengaruhnya juga dari donasi tersebut begitu. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas tentang makhorijul huruf halqiyah gitu, dan nanti kita akan ada prakteknya juga. Jadi buat teman-teman disiapkan aja.
Sifatnya nggak ditunjuk tapi mengajukan diri. Bagi teman-teman nanti kalau misalkan sudah waktunya untuk praktek, teman-teman bisa raise hand ya, bisa angkat tangan, ada fiturnya di Zoom-nya ya, tulisannya raise hand gitu. Nah, nanti Sandi pilih siapa yang nanti bakal untuk maju, untuk apa namanya? Ya, pokoknya yang prakteknya siapa seperti itu. Teman-teman raise hand, cobalah gitu. Ngetes bacaan saya udah bener atau belum sih, seperti itu ya. Begitu. Oke. Aduh, lupa di spotlight deh. Nah, teman-teman semuanya harus diketahui bahwasannya ini kelupaan sebenarnya harus disampaikan ketika pengenalan huruf. Ya. Jadi huruf hijaiyah itu, ada yang tahu huruf hijaiyah itu ada berapa huruf? Yo, yang katanya Islam, ada berapa huruf 28. hijaiyah? Ya, mantap, langsung terjawab tuh. 28. Ya, sudah terjawab lah. Ya, jadi huruf hijaiyah itu ada 28 gitu. Huruf hijaiyah itu ada 28 dan 28 itu terbagi menjadi 5 sesuai dengan makhrajnya. Seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari makhraj cuma 3 gitu. Ya, makhraj cuma 3 tapi yang duanya ini adalah tambahan. Seperti itu. Tetap dalam kategori makhrijul huruf seperti itu. Nah, jadi yang harus diperhatikan ini ada 5 makhraj ya. Yang pertama itu adalah halqiyah, yang kedua lisaniyah, yang ketiga yang khayshumiyah, yang keempat ada yang ketiga ada syafawiyah, bibir, yang keempat ada khayshumiyah, yang kelima ada jawfiyah. Dan kita pertama akan membahas tentang, ingat ya, terbagi menjadi 5. Yang pertama kita akan membahas tentang huruf halqiyah. Seperti itu. Ya, huruf halqiyah itu artinya tenggorokan ya. Halq dari kata halak-halak itu artinya tenggorokan. Jadi nanti kita akan belajar tentang huruf-huruf yang berasal dari tenggorokan seperti itu ya. Kalau misalkan teman-teman pernah kan dengar izhar halq. Nah, itu adalah izhar tenggorokan gitu kan yang berasal dari tenggorokan seperti itu. Hurufnya dalam halqiyah itu terdapat 6 huruf. Ya, di huruf halqiyah itu hamzah, ain, ha, ghain, kha seperti itu ya. Dan kita nanti sedikit-sedikit kita akan sambil nyanyi ya. Tapi ini berbab ya karena nanti akan banyak sih. Gitu liriknya panjang jadi saya ngajarinnya per bab seperti itu. Nanti di akhir sekali pembahasan tentang makhrajul huruf kita satukan nyanyian itu untuk bagaimana caranya menghafal makhrajul huruf seperti itu. Ya, nanti kita akan nyanyi lagi ya kayak anak TK lagi. Ya nggak apa-apa ya. Nah, ada yang tahu? Enggak ada, jangan ada yang tahu langsung lah. Jadi di huruf halqiyah itu ada 6 huruf, ya 6 huruf. Nah, huruf halqiyah itu ternyata terbagi menjadi 3 seperti itu, ya. Terbagi menjadi 3, ada yang dari tenggorokan bawah, ada yang tenggorokan tengah, dan ada yang di tenggorokan atas seperti itu. Ya, kita lihat dulu slide-nya. Mana? Kok nggak ada? Ya, salah kok langsung ke ini sih. Nah, pertama tentang aqsal halq ya. Aqsal halq itu adalah dasar ya. Aqsa itu dasar ya, tenggorokan pangkal itulah pokoknya. Ya, aqsal halq itu ada 2 huruf ya. Hurufnya adalah ada hamzah dan huruf ha. Ya, seperti itu ya. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu huruf hamzah, tahu huruf hamzah tahu? Tahu. Tahu ya. Ada yang nggak tahu huruf hamzah kayak gimana? Wah, parah sih kalau nggak tahu. Ya tahu deh, pasti tahu ya. Nah, huruf hamzah nanti di akhir saya dikasih tahu. Ya, hamzah dan huruf h seperti itu. Jadi kalau misalkan kita penyebutan huruf hamzah dulu ya. Kita bahas hamzah terlebih dahulu. Nah, ini
Nih, huruf hamzah itu ada di sini. Ya, ini harus kelihatan. Kelihatan ya mouse trackpad-nya. Nah, di H itu ada di tenggorokan bawah, paling bawah. A. A. Nah, jadi ternyata huruf hamzah itu kan kalau kita biasa nyebutin, kalau hamzah dikasih harokat fathah jadinya apa? A. A, ya kan? Nah, ternyata huruf hamzah yang berharokat fathah itu berbeda dengan huruf A pada alfabet. Gitu. Coba rasain mana A dan mana A. Gitu. Ya. Ya gitu ya. Ya ingat ada di tenggorokan bawah. Aduh, jangan coret-coret kayak gini. Bentar. Bentar ada yang padahal udah nggak diizinin kok masih bisa ya. Bentar. Nah, huruf A itu huruf hamzah ada di tenggorokan bawah. Gitu. Nah, ini adalah posisi bibirnya. Posisi bibirnya. Posisi ini nih. Ya, posisi tertutup atau terbukanya suatu apa ini ya? Tenggorokan pokoknya gitu ya. Jadi kalau misalkan hamzahnya sukun, hamzahnya mati, dia tertutup. Ya, dia tertutup. Gitu. Kalau misalkan hamzahnya berharokat, dia terbuka. Jadinya A. Gitu. Ada makanya ada suara yang mengalir. Gitu. Dan ini huruf H. Nah, huruf H pasti terbuka mau dalam kondisi seperti apapun ya. Tempat hurufnya H itu pasti terbuka. Gitu. Nah, ini huruf A dulu. Sandi contohin dulu nanti teman-teman yang prakteknya kemudian ya. Ingat tuh di tenggorokan bawah, tenggorokan paling dasar dan harus ingat sekali lagi antara huruf A pada alfabet dengan huruf A di huruf hijaiyah ternyata berbeda, nggak sama seperti itu ya. Makanya Sandi termasuk orang yang tidak setuju kalau misalkan ada orang yang belajarnya melalui Latin gitu, karena dari huruf satu huruf aja nih vokal itu udah beda gitu ya. Silakan sekarang Sandi contohin dulu huruf hamzah ya. Nih, huruf hamzah a i u ba. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi. A i u ba. Seperti itu ya. Sekarang yang pengen praktek langsung raise hand. Ya, bisa raise hand, angkat tangan. Dan hati-hati ya, hati-hati di huruf A ini karena huruf A, huruf hamzah ini dia bisa nyasar ke huruf ain. Jadinya ai, nah seperti itu. Ya harus hati-hati oleh teman-teman semuanya karena hamzah ini bisa nyasar ke huruf ain jatuhnya seperti itu. Jadi jangan sampai nyasar. Ya, teman-teman yang mau latihan sendiri jangan di unmute ya. Nanti kedengaran teman-teman yang lainnya. Nanti kalau di unmute kalau misalnya udah disuruh, oke. Saya akan pilih beberapa aja bagi teman-teman yang mau latihannya. Satu, Rini dulu, Rini Riau. Silahkan. I, U, Ba. Oke, bagus. Bagus. Terus Syarifatul. A, I, U, Ba. Oke, bagus. Huruf hamzah masih gampang ya. Mana nih? Yunita. I, U, Ba. Oke, bagus. Jadi coba teman-teman sekarang praktek sendiri-sendiri. Coba A, I, U, Ba. Itu kerasa nggak ada di tenggorokan bawah? A, I, U, Ba.
Kalau ternyata nggak kerasa berarti masih salah makrosnya seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah kerasa di tenggorokan bawah, i, u, ba, seperti itu. Seperti itu. Itu huruf A. Sekarang huruf H. Nah, Sandi itu kalau misalkan ngupload TikTok ataupun ngupload dimanapun, itu banyak orang yang nanyakan bagaimana cara membedakan huruf H dan huruf H. Seperti itu ya. Ternyata gampang sekali. Kenapa? Gampang sekali karena makhraj aja sudah beda. Kalau misalkan bisa menempatkan makhrajnya sesuai dengan sesuai dengan makhrajnya, bisa melafalkan huruf tersebut dengan sesuai dengan makhrajnya, maka yang keluar juga akan berbeda. Seperti itu ya. Kita membahas juga langsung ke huruf H. Huruf H sama makhrajnya ada di tenggorokan bawah. Jadi di tenggorokan bawah itu ada dua ya, ada yang berasal dari ada huruf hamzah dan ada huruf H. Seperti itu ya. Nah, huruf H itu dia terdengar seperti ada powernya, ya, terdengar seperti ada kekuatannya. Sandi waktu itu ketika latihan menyebutkan huruf H itu nyoba dari dada dulu, ya, dorong dari dada H, seperti itu, dorong dari dada dulu. Kalau belum bisa H, seperti itu. Kalau belum bisa langsung ke tenggorokan bawah, nyobain di dada dulu aja, nggak apa-apa. H. Tapi kalau misalnya sudah terbiasa nanti baru ke tenggorokan bawah. Jadinya H, bukan H. H. Makanya kadang Sandi suka nggak enak, telinganya nggak enak kalau misalkan ada imam yang bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita kan sering tuh biasanya, ya nggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu Bismillahirrahmanirrahim. Padahal di situ huruf H. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah Bismillahirrahmanirrahim. Nah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah bukan Bismillahi. Nah kita malah nggak ada powernya, salah makhraj. Ya itu jangan sampai kita baru jaja Bismillah udah salah gitu ya, karena bisa dalam di tenggorokan bawah itu terdengar seperti ada powernya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah Bismillahi. Nah seperti itu ya, bukan hi. Ya yang nyobain di mute aja. Ya H tuh beda mana H mana H. Gitu ya, teman-teman harus ada powernya mana H gitu, karena itu adalah udah berbeda. Nah makanya hati-hati kepada huruf H ini. Kalau misalkan huruf H tidak sesuai dengan makrosnya, tidak ada powernya, maka nyasarnya nanti ke H seperti itu ya. Sandi contohin dulu. Ha hi hu bah, seperti itu ya. Sekali lagi, ha hi hu bah. Nah, kesalahan orang ketika penyebutan huruf H itu biasanya ada di ketika sukun, ya. Biasanya ketika sukun penyebutan huruf H malah cuma ingat ketika penyebutan huruf H di sukun yang dimatikan itu harus H-nya tetap terdengar. Harus tetap ada powernya. Contoh ya ini ingat dulu ya, ha hi hu bah tetap seperti itu. Kesalahan orang, contoh ini kesalahan orang, al-qari'ah, nah seperti itu, atau wailul likulli humazatil lumazah, atau zalikal kitabu la raiba fih, seperti itu. Malah sisa nafas seharusnya tetap ada power. Contoh al-qari'ah. Nah, seperti itu. Al-qari'ah. Nah, harusnya seperti itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Seperti itu ya. Atau dzalikal kitabu la raiba fih. Dia harus tetap ada powernya, nggak boleh jadi hilang. Kebanyakan dari kita kesalahannya malah hilang. Al-qari'ah, mal-qari'ah. Dan seperti wailul humazatil lumazah. Bismillahirrahmanirrahim, bukan bismillahir. Nah, harusnya hi. Begitu ya. Saya ulangi sekali lagi. Ha hi hu bah. Seperti itu. Coba praktek masing-masing. 1 2 3. Ha hi hu bah.
Seperti itu. Ya. Ya, nggak usah dinyalain. Ya, silakan teman-teman yang mau coba praktek raise hand. Ada yang mau praktek? Oh, ternyata sebenarnya banyak banget sih yang mau prakteknya ya. Coba usi. Bismillahirrahmanirrahim. Hahihu. Hahihuma. Kok ulangi. Masih ada nggak orang? Sinyalnya kurang bagus. Ya, kurang bagus. Ya, lanjut. Malinda. Hahihubah. Nah, kan benar. Ini nyasar ke huruf H. Ya. Ingat, harus ada di tenggorokan bawah. Pasti terdengarnya ada power, bukan hahihubah. Tapi bakal hahihubah. Coba sekali lagi. Ada powernya, kasih power, kasih kekuatan. Sok. Hahihubah. Oke, biar teman-teman yang nilai. Kira-kira udah sesuai belum dengan makrosnya? Belum. Kerasa banget kan? Iya. Nah, kerasa banget. Ya, kerasa banget mana yang sudah sesuai dengan makros, mana yang belum. Seperti itu. Kak, saya nggak bisa. Oke, saya Sandi maklumi kepada teman-teman semuanya yang belum bisa, yang belum masih kesulitan, itu sangat wajar sekali. Ya, Sandi belajar tahsin selama 1 tahun. Ya, belajar ngaji itu 1 tahun gitu. Jangan harap teman-teman baru 1 kali pertemuan 1 malam pengen langsung bisa, nggak mungkin juga ya. Sangat sulit ya, karena biasanya kita melakukan praktek-praktek yang salah gitu kan ketika membaca Al-Quran, maka sudah wajar ketika akan melakukan praktek yang baik butuh adaptasi dulu, butuh pembiasaan dulu seperti itu ya. Kalau misalkan ternyata belum bisa, itu Sandi sangat wajar sekali ya, karena Sandi pun pernah berada di posisi teman-teman gitu. Udah latihan berkali-kali seharian gitu kan, tapi belum bisa itu wajar sekali gitu ya. Yang penting teman-teman bisa istiqomah aja, nanti juga pasti bisa. Yang penting sadar bahwasannya kita itu salah, gitu. Kita harus diperbaiki. Jangan sudah merasa benar, nggak mau lagi belajar seperti itu. Lanjut, Esti Puspita, coba. Hahihubah. Oke, teman-teman yang nilai, udah sesuai makros atau belum? Belum. Masih kurang. Belum juga ya. Tuh, masih belum juga ternyata. Terus bingung. Perasaan selama ini saya bacanya kayak gitu. Saya salah dong. Nah, sorry itu. Ya kan? Ingat, H itu ada powernya, ada kekuatannya. Kalau nggak bisa dari tenggorokan bawah, coba dari dada dulu. Hahihubah. Itu bantu dari dada. Begitu ya. Hahihubah. Oke, coba lanjut Siti Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Hahihubah. Oke, bagus. Ini udah lumayan gitu kan, tinggal di sukunnya aja ketika matinya itu ya. Ini udah lumayan, tadi ketika pelafalan huruf yang berharokatnya udah bagus seperti itu ya, tinggal diasah lagi. Oke, terakhir yang prakteknya udah pengen banyak tambah. Ya, dia Sandi yang pilih ya, jangan aku. Kalian mau aku kalau saya nggak pilih nggak bakal dikasih. Oke, Syarifatul. Ya. Hahihubah. Oke, coba nih teman-teman, menurut teman-teman ini udah sesuai atau belum? Belum. Udah. Sesuai kayaknya. Udah. Ya, kalau Sandi ngedengernya udah seperti itu. Ini udah sesuai gitu, sesuai dengan makrosnya, mantap. Oke, by the way, buat teman-teman yang mau praktek, Sandi akan mendahulukan yang on cam seperti itu, karena di daftar Sandi yang muncul pertama urutannya adalah yang on cam seperti itu. Ya, jadi ya wayahnya aja ya. Oke, itu pembahasan tentang huruf hamzah dan huruf H. Seperti itu. Kita masuk ke huruf selanjutnya. Gitu, sampai sini paham ya? Paham. Kecepatan ya, nggak apa-apa ya. Mohon maaf kalau kecepatan.
Oke, kita lanjutkan ke huruf selanjutnya, ke makhraj selanjutnya. Bentar, kok macet. Oke, yang selanjutnya adalah wasatul halq. Wasat itu artinya tengah, ya tengah. Atau kalian misalkan ada di pertanian itu ada wasit. Nah, wasit itu artinya tengah. Maksudnya adalah penengah, gitu ya. Kalau wasit kan penengah gitu kan. Wasitnya dari bahasa Arab sebenarnya gitu. Jadi wasat dari kata wasat seperti itu ya. Di Indonesia kan jadi wasit. Itu maksudnya adalah penengah, gitu ya kan. Begitu, yang tengah-tengah. Makanya wasatul halq itu adalah wasatul halq berarti adalah tenggorokan tengah, seperti itu. Tenggorokan tengah. Nah, tenggorokan tengah ini makhrajnya yang terasa ketika penyebutan huruf yang ada di tenggorokan tengah, maka seharusnya adalah ada di tengah, seperti itu. Yang terasa ketika penyebutan hurufnya adalah yang di tengah. Begitu. Hurufnya ada 2. Ada ain dan huruf H. Seperti itu ya. Ini huruf ain dan huruf H. Ingat, huruf ain bisa nyasar ke huruf hamzah berarti. Itu tadi hamzah, yang hamzah bisa nyasar ke huruf ain, yang ain bisa nyasar ke huruf hamzah, seperti itu. Contoh yang nyasarnya apa? Contoh ketika pengucapan ta'udz. Kita bahas huruf ain dulu ya. Ya, ini huruf gini nih. Ini ingat di tengah-tengah ya. Ingat yang kerasa adalah tenggorokan tengah, wasatul lisan. Ya, tengah tenggorokan tengah sama aja lah. Begitu. Ya, ingat ada di tenggorokan tengah. Nih contoh huruf ain. Kena contoh banyak yang salah nyasar ke huruf ain itu ya, yang nyasar ke huruf hamzah. Contoh ketika ta'ud, a'udzubi. Nah, gitu. Au salah. Padahal huruf kok lembitan sih. Yang pertama ada ya huruf dalam ta'awudz itu pertama huruf hamzah, yang kedua huruf ain. Ya, jadi harus bedakan. Nah, bukan a'udzu. Nah, biasanya nyasar ke situ, ya. Atau misalkan dia huruf an'amta alaihim. Kadang orang jadinya an'amta alaihim, dipukul rata jadi hamzah. Atau misalkan ya gitu, ghairil maghdubi alaihim, padahal itu huruf ain. Bubi alaihim, seperti itu. Jadi huruf ain itu ada di tenggorokan tengah, maka suaranya harusnya seperti ain. Nah, ain gitu ya. Dan hurufnya tuh ain, nggak ada tambahan-tambahan yang lain. Contoh misalkan kayak ada yang pernah nanya itu, Kak, gimana kalau di saya itu daerah biasanya ngomongnya ngain gitu kan. Ngain, nggak ada. Ya, mau nyari dimanapun nggak ada pembelajaran orang yang bilangnya ngain. Adanya ain. Udah ya, huruf ain. Yang kerasa ketika penyebutan huruf ain itu ada di tenggorokan tengah. Ya, ya, coba. Ai'uba. Seperti itu. Ya, sekali lagi penyebutannya seperti itu. Jadi harus jelas. Gitu ya, an'amta alaihim gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, seperti itu huruf ainnya huruf jelas. Ya, harus jelas. Ai'uba. Seperti itu. Ya. Silakan kita praktek langsung. Bagi teman-teman yang mau praktek langsung raise hand. Dan saya akan mengutamakan teman-teman yang on cam karena daftar yang paling atas itu adalah teman-teman yang on cam. Seperti itu. Dan buat yang sudah, coba kasih kesempatan bagi teman-teman yang lain dulu ya. Oke, pertama Afresya Khairi. Oke, bagus. Lanjut, Lia Ramadhani. Oke, bagus. Itu kan ini udah bagus-bagus nih. Ayu Rahayu. Oke.
masih kurang ya. Ini masih nyasar ke huruf hamzah ternyata. Karena gini, kenapa saya tahu itu nyasar ke huruf hamzah? Huruf ain itu dia bukan termasuk huruf yang sidah, jadi tidak mungkin terhenti. Ya, dia tidak mungkin terhenti. Jadi ai uba enggak. Dia pasti ngalir. Ai uba seperti itu. Ya. Pasti seperti itu. Coba sekali lagi coba. Iya, Mbak. Oke, masih belum. Deg-degan. Deg-degan. Ya, oke. Kita sekali lagi ya, kalau misalkan teman-teman disalahin, jangan sampai minder, jangan sampai pundung. Saya mah udah nyobain malah salah, saya mah nggak mau belajar lagi sama Kak Sandi. Oh, jangan sampai seperti itu ya. Karena sekali lagi Sandi pernah di posisi teman-teman ya, yang di mana salah dulu awal ya gitu, nggak langsung bisa karena kebiasaan tadinya salah. Untuk beradaptasi ke kebiasaan yang benar itu harus butuh adaptasi gitu ya. Lanjut terakhir Ratih. Oke, bagus. Ratih udah belum sih? Belum ya? Udah ya? Belum Kak. Oh, belum, barusan. Ya, Oke, barusan. ini terakhir. Oke, huruf ain itu beres. Teman-teman sudah bagus ketika penyebutan huruf ain ya. Selanjutnya kita masuk ke huruf H. Seperti itu ya. Ini huruf H ya, ini kalau tadi ada powernya, huruf H itu ada powernya. Sekarang huruf H itu gimana caranya bisa halus? Ya, sehalus mungkin. Ya, seperti contohin dulu. Ya, itu harus halus dan ketika penyebutan hurufnya ketika penyebutan hurufnya ada di tengah. Ya, yang kerasa adalah tengah. H tuh, H. Makanya jadinya hahihubah. Seperti itu. Ya, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah gitu ya. Jadi alhamdulillah. Nah, begitu. Jadi bagaimana caranya halus? Hanya itu gimana caranya bisa terdengar sangat halus, benar-benar halus banget. Hahihubah. Seperti itu ya. Hahihubah. Oke, kita yang mau praktek raise hand, silakan Muna Ruanda. Bismillahirrahmanirrahim. Hahihubah. Oke, lumayan. Ya, tinggal diperjelas lagi. Ya, harus yakin. Ainur Hayati. Ainur Hayati. So. Hahihubah. Oke, bagus. Lanjut ke Iki, coba Iki. Hahihubah. Oh, ya, bagus. Gak usah, biasa aja ya, jangan bah gitu ya. Tenang aja. Hahihubah. Nyantai ya. Lanjut siapa? Siti Nuranisa. Hahihubah. Oke, bagus. Ternyata udah bagus-bagus kalian teh. Nadia Cesari. Hahihubah. Ulang sekali lagi. Bismillah. Hahihubah. Nah ini. Jangan sampai nyasar ke atas ya. Kalau nyasar ke atas nanti ke kho. Jadinya bah. Ada dengkurnya sedikit nantinya. Seperti itu. Ya. Hati-hati aja. Oke. Yang lain. Langsung nih. Optilia. Hahihubah. Hahihubah.
Oke, bagus. Terakhir saya Kia. Hahihubah. Oke, bagus. Nah, ternyata teman-teman sudah bagus-bagus ya kan huruf H-nya. Gitu. Ya, hahihubah. Luar biasa sekali ya. Itu huruf H. Ya, tadi huruf H. Hati-hati huruf H ini bisa nyasar ke huruf H, bisa nyasar ke huruf Kho. Gitu. Yang ingat yang terasa itu ada di tenggorokan tengah. Tenggorokan tengah ada hurufnya, ada huruf Ain dan huruf H. Hahihubah. Seperti itu ya. Jadi harus dihati-hati oleh teman-teman semuanya. Begitu. Kita lanjutkan ke huruf makhrijul huruf selanjutnya ya. Makhrijul huruf selanjutnya adalah tentunya habis tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, ya makanya akhirnya adalah adnal halq. Adnal halq berarti ada tenggorokan atas seperti itu ya. Ada di tenggorokan atas dan hurufnya agak sulit mungkin ya di beberapa orang mungkin agak sulit ya. Hurufnya ada ghain dan ada kha. Ya, ada hurufnya ada ghain dan kha. Seperti itu. Nah, lihat posisinya. Lidah belakangnya itu hampir mau nempel ke langit-langit belakang seperti itu ya. Ini sebenarnya masih di tenggorokan ini tuh. Nah, ini yang bunyinya adalah di sini di tenggorokan atas. Gitu, tapi posisi lidahnya seperti naik mau ke langit-langit belakang. Seperti itu. Ini yang membuat kenapa huruf kha dan huruf gha ini termasuk huruf isti'la, huruf yang tebal. Karena lidahnya agak naik ketika penyebutan hurufnya. Begitu ya. Ada huruf kha dan ada huruf gha. Nah, lihat posisinya seperti itu. Ya. Ya, jadi huruf kha, hamzah, ain, ha, ghain, ghain dulu, ghain. Huruf ghin ya, huruf ghain itu ada di tenggorokan atas seperti itu ya. Makanya kalau huruf ghain itu kadang ada sedikit terdengar dengkur. Ya, ghirubau seperti itu ya. Salah kalau misalkan gogi gubag. Nah, salah. Ghain itu bukan G. Ya, ingat huruf ghain itu bukan G seperti itu. Jadi nggak bisa goiril magdu. Nah, salah. Ya, kalau misalnya kita bacanya goiril magdu, salah. Yang benar adalah huruf gha. Ghairil mau. Nah, seperti itu ya. Yang terasa adalah ada di tenggorokan atas seperti itu. Dan Cari emang masih ada. siapa tuh? Huruf ghin itu bentar. Huruf ghin itu ada di tenggorokan bawah dan di mana pangkal lidahnya itu naik. Makanya huruf ghin itu terdengar lebih tebal seperti termasuk huruf isti'ala, huruf yang tebal. Makanya ghirubau. Nah, mencirikan benar atau salahnya biasanya ada dengkurnya sedikit. Tapi sedikit banget. Bukan berarti kata Hasan ini ada dengkurnya sedikit akhirnya mendengkur keras banget. Jadi ghiru. Nah, enggak juga, salah juga. Yang seperti itu dengkurnya hanya sedikit aja. Ghirubau. Seperti itu. Ya, tapi ingat yang terasanya pasti ada di tenggorokan atas begitu ya. Sok yang mau latihan teman-teman raise hand ya. Yang udah kasihan teman-teman yang lain ya. Ya, coba pertama Afresa Khair udah. Tata Sastia. Ghirubau. Oke, bagus. Hasnawiyah. Ghirubau. Nah, coba teman-teman ini udah belum? Belum. Belum. Kerasa ya? Kerasa mana huruf Gho dan huruf G? Ya. Coba sekali lagi. Ghirubau. Ghirubau. Oke, lumayan ya. Ada perubahan lah dari sebelumnya. Harus dilatih lagi. Selanjutnya Ratih Diajeng. Ghirubah.
Ini nyasar ke huruf kho. Ya, huruf kho-nya nggak ada. Ghirubau. Coba lagi. Khoribu. Khohi. Nah, kan nyasar. Khohirubah. Nah, masih nyasar ini ya. Kedengaran sandi, kedengaran ini semoga bukan sandi aja ya. Kedengaran sandi masih ke huruf kho, nyasar ke huruf kho dia. Karena nggak ada power tekanan dari huruf ghain-nya. Huruf ghain ketika dikasih dia harokat jadinya ghirubau. Bukan khohirubah gitu. Jangan salah ya. Coba kita coba yang lain ya. Nah, Siti Nuryani. Siti Nuryani ada? Coba. Oke, lumayan. Lanjut. Wigati. Ghirubah. Ya, lumayan itu udah lumayan. Yang berharokatnya udah bagus, tinggal yang sukunnya aja. Gitu ya. Ghirubau seperti itu. Ini terakhir ya. Husnul. Ghirubah. Oke, bagus. Itu huruf kho ya, huruf kho itu ada tenggorokan atas, tadi lidahnya agak naik, agak nempel ya. Ghirubau. Seperti itu ya. Lanjut, huruf yang terakhir yang kita pelajari adalah huruf kho ya. Huruf kho itu sama makrojnya ada di tenggorokan atas dan dia pangkal lidahnya hampir nempel ke langit-langit gitu. Makanya kenapa dia huruf yang termasuk kategori huruf yang isti'la, huruf yang tebal begitu ya. Prakteknya adalah gini prakteknya. Ingat Sandi kan bilang pasti ada dengkurnya sedikit tapi jangan berlebihan. Ya, karena kalau berlebihan aneh jadinya khokhikhu. Nah, nggak gitu. Yang benar adalah khokhikhubah. Seperti itu. Ada dengkurnya sedikit gitu, tapi sedikit. Tapi kita harus bisa meminimalisir dengkurnya itu, jangan sampai berlebihan. Jangan khokhikhubah gitu, jangan. Tapi bagaimana caranya meminimalisir mungkin, tapi makhraj tetap harus sesuai dengan tempatnya. Khokhibah seperti itu. Ya. Coba sekali lagi ya. Kita coba makhrajul huruf kho. Khokhibah seperti itu. Ya. Coba yang pertama siapa dulu ya? Ini dulu Cindy Rohmiani. Mana sini gak ada suaranya? Khokhibah. Cindy udah belum sih? Coba Cindy Rohmiani. Jangan pakai headset deh, kayaknya headsetnya rusak tuh. Khokhibah. Oke, bagus. Ifah Nur. Khohihuha. Pakai bak. Ulangi. Kan tadi mah Khohihubah. Oke, bagus. Lanjut ke yang belum dulu ya, siapa? Distria. Khohihubah. Oke, lumayan. Ya, tapi belum sedikit lagi itu ya. Masih lumayan. Kemudian Novi. Khokhibah.
Oke, bagus. Khohi, Dan ini terakhir, Safety Haryani. khohi, khubah. Khohi, khubah. Oke, bagus. Iya, Ya, khubah. alhamdulillah. Nah, itu dia, kita sudah belajar 6 huruf itu. Teman-teman bisa latihan sendiri. Nah, jadi Sandi sih harapnya teman-teman latihan, teman-teman, Kak saya belum kebagian, ya udah latihan sendiri dulu. Ya, teman-teman latihan sendiri, langsung praktekkan juga gitu ketika penyebutan hurufnya, gitu ya. Jadi teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang huruf halqiyah, gitu. Nah, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semuanya yang masih kesulitan, ya, yang masih kesulitan, pasti banyak kan di sini yang masih kesulitan, gitu. Sandi bilang teman-teman itu sangat wajar. Kenapa? Karena kita kebiasaan salah. Nih udah jadi kebiasaan nih. Salah itu adalah sudah menjadi kebiasaan. Maka ketika ingin membiasakan sesuatu hal yang baru, yang benar, maka harus butuh proses lagi. Ya butuh proses panjang dulu untuk menjadi kebiasaan. Seperti itu ya. Sandi juga seperti itu. Jadi Sandi pernah di posisi teman-teman yang dimana sama-sama belajar aja gitu udah. Gitu. Nah, dan Sandi itu setiap hari latihan sendiri. Setiap waktu itu ketika belajar makhraj huruf, seharian Sandi nyebutin huruf itu aja. Ha, dimanapun sampai akhirnya benar-benar nikmat, sampai benar-benar enak penyebutannya gitu. Nah, bagi teman-teman juga harus seperti itu ya. Jangan sampai teman-teman itu latihan baca Qur'annya cuma di pas nge-zoom doang. Jangan sampai seperti itu. Teman-teman juga harus punya jadwal sendiri untuk ngelatih mulut kalian, ngelatih senam mulut kalian seperti itu biar enak aja. Begitu ya. Oke. Itu dia hurufnya. Jadi Sandi ulangi dari awal. Pertama, huruf makhrajul huruf itu terbagi menjadi 5, ya kan? Salah satunya adalah huruf halqiyah. Halqiyah itu artinya tenggorokan. Nah, di tenggorokan itu terbagi menjadi 3, ada tenggorokan bawah, tenggorokan tengah, ada tenggorokan atas, seperti itu. Huruf di tenggorokan bawah itu ada 2, hamzah ha. Yang tenggorokan tengah ada juga ain ha, dan yang terakhir adalah dia di tenggorokan atas ghain kha. Kalau Sandi biasanya ya gitu, alif ha ain ha ghain kha. Alif ha ain ha ghain kha. Gampang banget alif ha ain ha ghain kha. Seperti itu ya. Kemudian ingat perhatikan huruf-huruf yang memungkinkan nyasar ya. Contoh huruf H ke huruf H, atau misalkan dari huruf ain ke huruf A, seperti itu. Ya, jangan sampai nyasar, harus dihati-hati oleh teman-teman semuanya. Sekali lagi saya berpesan kepada teman-teman semuanya agar senantiasa mempraktekkan apa yang sudah dipelajari kita malam hari ini. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Banyak-banyak latihan seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk teman